بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab A'malul Qulub. Jadi sudah masuk judul baru, yaitu Al-Muraqabah. Jadi ini nanti sebagian kita, bagaimana cara menumbuhkan rasa ikhlas dalam beribadah. Bagaimana menumbuhkan ikhlas dalam bersedekah. Rupanya ada teorinya, ketika kita itu menekuni memahami makna muraqabah, nanti sifat ikhlas itu akan muncul sendiri dari diri kita. Ya, jadi dengan muraqabah, maka sifat ikhlas itu akan muncul. Sekarang muraqabah itu bagaimana? Apa itu muraqabah? Jadi muraqabah adalah salah satu amal ibadah untuk peningkatan amal ibadah kita dengan Allah. Jadi ini amal ibadah. Jadi muraqabah itu berasal dari kalimat raqaba yuraqibu. Muraqabah. Muraqabah itu artinya apa? Dipantau atau memantau. Ya, dua, Pak. Memantau atau dipantau. Al-muraqabatu hiya. Jadi ini diberikan pengertian muraqabah. Apa itu muraqabah? Dawamu ilmil abdi bittila'i rabbahu. Jadi ilmu seorang hamba itu, dia mengetahui kalau Allah terus memantau dia. Itulah muraqabah. Jadi ketika dia berbuat maksiat, dia tahu Allah sedang memantau dia. Ketika dia beribadah, dia tahu Allah sedang memantau dia. Jadi bagaimana dia tahunya? Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Jadi bagaimana cara dengan ilmunya? Ya. Maka seorang nggak bisa ikhlas begitu saja tanpa adanya muraqabah. Muraqabah itu tidak akan terjadi apabila seseorang tidak punya ilmu tentang muraqabah itu sendiri. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau itu diajak oleh Zulaikha, ditarik oleh Zulaikha, hammat bihi wa hamma biha. Jadi Yusuf suka ke Zulaikha, Zulaikha suka ke Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf muraqabahnya sudah level tinggi, ketika itu apa? Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan oleh Allah bagaimana? Ini mungkin seorang nabi tidak sama seperti kita. Jadi diperingatkan oleh Allah itu dengan menampakkan muka Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga Nabi Yakub mengatakan, "Anta maktubun fi kitab, ma'a annaka nabi." Kamu tercatat sebagai seorang nabi di dalam sebuah kitab. Tidak pantas kamu melakukan hal seperti ini. Maka Nabi Yusuf lari. Ya, ini kenapa lari? Karena beliau muraqabah, menjaga diri. Kalau Allah terus memantau beliau. Bagaimana cara Allah memantau? Dengan menampakkan muka Nabi Yakub alaihissalam. Jadi caranya itu beda-beda. Jadi nanti bisa dengan cara menampakkan, kalau itu untuk para nabi dan rasul. Kalau model-model seperti kita ini, kalau kita tingkatan level muraqabah itu cuma bisikan saja, Mbak. Dari malaikat hafadzah bisa juga. Jadi malaikat hafadzah membisikkan, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Nanti yang kita khawatirkan juga itu para iblis dan setan, Mbak. Juga membisikkan manusia sesuatu untuk melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabah namanya. Fi batinihi wa zahirihi. Jadi muraqabah itu sifatnya batin dan zahir. Muraqabah itu batin dan zahir. Bagaimana zahir? Zahir itu artinya dengan menjaga tangan. Seorang yang menjaga tangannya, anggota tubuhnya,
Artinya dia menjaga Allah untuk tidak menghukum tangannya. Maka dia terus menjaga tangannya. Jadi dia murakabah terhadap tangannya. Nyobek, begak, maksiat, pekat untuk dilakukan pertanggungjawaban oleh Allah. Allah melihat apa yang saya lakukan. Satu. Yang kedua batin. Batin itu hati, menjaga hati. Ketika seseorang ingin hasad sama orang lain, dengki sama orang lain, dia ingin ria dalam beribadah, dan langsung dia itu merubah dirinya, Pak. Tidak, Allah selalu memantau zahir saya dan batin saya. Ya, jadi inilah zahir batin ini itu untuk menuju ikhlas dalam beribadah. Maka kadang-kadang seorang ikhlas susah untuk memunculkan ikhlas. Saya beribadah tapi bagaimana ikhlas itu bisa muncul? Maka kalau ingin muncul ikhlas, maka pupuklah sifat murakabah di dalam hati, Pak. Allah terus memantau zahir, terus memantau batin. Maka dengan hal seperti itu akan muncullah ikhlas dalam beribadah. Ketika muncul ikhlas dalam beribadah, itu ibadah itu nikmat bagi dia. Kita salat nikmat, baca Quran nikmat, ya, kenikmatan bagi kita, Pak. Sekali kita meninggalkan bacaan Al-Quran, kita pusing ya, Pak, pusing. Seperti orang biasa ngopi. Tidak ngopi satu hari pusing dia. Seorang biasa mancing, setiap minggu mancing. Tidak mancing satu hari pusing dia. Seorang yang ribah orang lain, setiap hari ribah orang lain. Sehari tidak ribah orang lain, pusing dia, Pak. Maka waktu ditanya, kenapa pusing, Pak? Kata sakit, Pak. Karena hana ribah orang lain, Pak. Hana ribah gop, Pak. Jadi makanya sama juga seperti orang membiasakan diri dari hal-hal yang baik-baik. Seperti bersedekah dan lain sebagainya. Dia tidak melakukan hal itu satu hari saja, maka dia pusing. Ya. Ini kenapa? Karena kenikmatan beribadah itu sudah muncul dari hatinya. Kenikmatan ibadah tidak muncul kalau ikhlas itu tidak ada dalam hatinya. Ikhlas itu tidak muncul kalau tidak ada murakabah di dalam hatinya maupun zahirnya, zahir atau batin. Maka seorang ketika ingin mengurangi timbangan, betatepu katanya, tangan yang mengurangi timbangan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka murakabahnya bagaimana? Seorang tahu apapun yang dilakukan oleh tangannya akan diperhatikan oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Maka hana jadi kita mencunya. Dia tidak jadi untuk mengurangi timbangan. Dia tidak jadi untuk melihat maksiat. Dia tidak jadi untuk ribah orang lain. Hati begitu juga. Ketika dia dengki sama orang lain, maka dia tahu kalau Allah mengetahui isi hatinya. Itu murakabah namanya. Kalau dua hal ini bisa kita lakukan, menjaga anggota tubuh, menjaga hati, maka ikhlas itu akan muncul dengan sendirinya. Maka itulah namanya ikhlas. Ikhlas itu ketika muncul ikhlas, kenikmatan ibadah itu akan ada. Kita pengajian nikmat, baca Quran nikmat, bangun malam nikmat, biasa bangun jam 4 malam nikmat. Ya nikmat ya, Pak. Kenikmatan bagi dia. Sama seperti orang bangun tengah malam nonton bola, itu kenikmatan bagi dia. Kenikmatan bagi dia. Ada orang mancing di malam hari, kenikmatan bagi dia. Dia sanggup mancing di malam hari, tapi tahajud nak sanggup dia. Kenapa? Tahajud belum nikmat lagi sama dia. Dia nikmatnya apa? Mancing di malam hari itu kenikmatan bagi dia. Kenapa nikmat? Karena keikhlasannya untuk memancing sudah ada dalam tubuh dia. Ya, Pak. Kenikmatan mancing sudah ada dalam tubuh dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bersabda pada suatu hari ketika ditanya oleh Jibril. Jadi Jibril bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ihsan itu apa ihsan itu?" Ya, ditanya tentang ihsan. Ihsan ini, nah ini makanya ihsan itu erat kaitannya dengan murakabah. Murakabah itu memantau. Kita memantau Allah. Kalau Allah itu kita tahu memantau kita, itulah murakabah. Jadi sama CCTV, Pak. Kita masuk ke sebuah tempat, kita memantau berapa CCTV yang ada. Maknanya apa? Pemilik toko sedang melihat kita sekarang, Pak. Kenapa ada CCTV itu, Pak? Ya. Jadi kita memantau CCTV dan kita yakin pemiliknya sedang memantau kita. Jadi kalau hal seperti itu maka kita itu akan muncul pertama takut dulu, Pak. Takut. Ini bagaimana nih kalau saya mengambil punya ini? Bagaimana? Akan diketahui. Ketika takut itu muncul, maka kita tidak akan mencuri. Ya, nih, Pak. Sama seperti seorang itu, ketika dia takut, dia menjaga Allah. Ini Allah akan menjaga saya, melihat seluruh aktivitas saya. Maka dia menjaga seluruh pergerakan anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat. Kalaupun dia lakukan maksiat itu, maka dia akan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam sebuah hadis Rasulullah, orang mukmin kalau melihat dosa itu seperti melihat gunung di depan matanya.
Tetapi orang kafir ketika melihat dosa itu seperti melihatnya lalat yang ada di ujung hidungnya, Pak. Dan diusir hidup begitu saja. Dianggap Allah hana pupunya, dosa kecil itu. Besok begitu lagi dosa kecil itu. Tapi orang beriman tidak. Sekecil apapun dosa itu dianggap seperti gunung yang sangat besar sekali. Maka dia takut sekali. Kalau meninggal dunia, dia meninggalkan gunung yang sebesar itu, bagaimana caranya? Inilah namanya amilatun nasibah. Maka kalau kita biasa ribah orang lain, itu sama seperti kita mengambil paku dan memukul paku itu di kayu, atau di dinding. Besok buat maksiat lagi, ambil paku pukul di dinding. Besok buat lagi, ambil paku pukul di dinding. Setelah pakunya banyak, kita lupa untuk mencabut kembali. Dan kita meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, kita bangkit di padang mahsyar. Seorang itu dia merasa takut sekali. Kenapa? Amilatun nasibah. Ya, nampak. Apa kata Ibnu Abbas amilatun nasibah? Akibat dosa yang sudah dia lakukan. Akibat dia sudah memaku dinding, dia sudah memaku papan, dan belum dia cabut lagi. Ya, jadi artinya apa? Sebenarnya cabutnya ketika sebelum mati cabutnya. Makanya datang pada orang lain, minta maaf ya, tercabut tabuh labang. Maafkan saya, sudah saya zalimi kamu, ini saya kembalikan punya kamu, tercabut lagi tabuh labang. Tapi kalau dia meninggal dunia, dia belum minta maaf, itu diibaratkan seperti apa? Paku yang masih menancap. Maka kata Ibnu Abbas, dia menancapkan kejahatan ketika dia di dunia. Nasabu asai'at, kata Ibnu Abbas. Makanya ketika bangkit di padang mahsyar, kok banyak sekali paku saya? Ya banyak, karena banyak dosa kamu lakukan. Jadi bagaimana caranya? Kamu tidak bisa masuk ke dalam surga sebelum paku itu dicabut dulu semuanya. Bagaimana cara cabutnya? Minta maaf dulu kepada orang yang sudah kamu berbuat maksiat sama dia. Ketika minta maaf, tercabut lagi paku. Tapi apa kompensasinya apa? Mereka minta, boleh saya cabut paku itu, tapi dengan syarat, kasih amal ibadah untuk saya. Kalau enggak, kamu saya cabut paku itu. Senang atau tidak senang, dia akan menyerahkan amal ibadahnya untuk orang tadi. Daripada tadi paku enggak bisa kecabut dan tidak bisa masuk ke dalam surga. Akhirnya dicabut satu-satu, dicabut satu-satu. Dengan dicabutnya satu paku itu, dengan itu pula lah amal ibadah dia habis semua diambil oleh orang lain. Karena amal ibadahnya sudah habis, maka dia pernah menzalimi orang lain juga, tidak cukup amal ibadahnya, maka kejahatan orang itu diambil, diberikan kepada dia. Sehingga Rasulullah mengatakan tetap juga wa yutrahu finnar, dia tetap dimasukkan ke dalam neraka walaupun dicabut pakunya tadi. Maka kalau ingin mencabut paku itu, itulah di dunia. Paku kita ada 20. Hari ini istighfar tu bertobat, minta maaf, tercabut satu lagi. Tinggal 19. Besok istighfar lagi, cabut lagi. Sehingga semua sudah kosong. Dengan berbagai cara yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ihsan itu apa?" Ya, dijawab oleh Rasulullah, "Anta'budallah ka'annaka tarahu." Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Melihat bagaimana? Melihat secara zahir atau batin, ya. Maka ketika seorang ingin mengambil punya orang lain, dia mengetahui Allah sedang memantau tangan dia. Ketika dia sedang dengki sama orang lain, dia tahu Allah sedang memantau hatinya. Ya, jadi ini makna ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita sedang salat, kita salat subuh. Kita salat zuhur. Kita salat asar, maghrib dan isya. Kita tahu yang kita sembah itu, yang kita hadap sekarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada ihsan, sudah ada sama diri dia. Makanya pada suatu hari ada seorang sahabat. Ini kalau tidak salah Abu Bakar ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muka beliau pucat sekali ketika mau salat. Beliau ambil wudu, mukanya pucat. Ditanya oleh sahabat lain, "Kenapa mukamu pucat sekali?" Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? "Kenapa saya tidak pucat? Saya akan sekarang sebentar lagi akan menghadapi yang menciptakan saya, yang selama ini memberikan rezeki kepada saya, yang sedang memantau saya. Maka begitu takutnya saya." Ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Ini sifat ihsan sudah ada sama beliau. Hanya ihsan karena Pak. Tapi kalau ada orang masuk salat, Allahu Akbar. Dengar nih, Pak. Allahu Akbar. Bagaimana mau ihsan begitu, Pak? Artinya ketika dia masuk melakukan ibadah salat, dia tidak terbayang kalau Allah sedang memantau dia. Yang nak tengut mendang, Pak. Bahkan sedang temayang rut kan, Pak, rut. Dia bakal mentengut tak bekal nonton bola, Pak.
Bagaimana mau murakabah sama dia? Bagaimana mau menikmati salat seperti itu? Jadi salat itu, ibadah itu tidak nikmat sama dia. Kenapa? Ikhlasnya belum ada. Kenapa belum ada? Murakabahnya belum ada. Kenapa belum ada murakabah? Dia belum melatih diri untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya, maka dengan yang dimaksud dengan bittila'i dawamu ilmil abdi. Itu dengan kita belajar ilmu tauhid. Dengan belajar ilmu tauhid, kita bisa mengetahui Allah itu siapa sebenarnya. Pemberi rezeki itu siapa sebenarnya. Dengan seorang dekat dengan anaknya, dia bisa mengetahui watak anaknya. Dan mustahil orang tua mengatakan saya cinta kepada anak kalau dia tidak dekat dengan anaknya, itu bohong nih. Bohong kalau ada orang mengatakan saya cinta sekali kepada Allah tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jauhnya? Dia berbuat maksiat. Maka kalau seorang ingin jauh dari Allah, buatlah maksiat sebanyak-banyaknya. Maka Allah akan menjauh dari dia. Kalau ingin dekat dengan Allah, maka berbuatlah kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan di dalam kalau di dalam puncak tasawuf tertinggi itu, kalau ingin mengenal Allah, kenallah melalui hati, Pak. Hati itu tidak pernah bohong. Dan hati ini sangat canggih sekali, Pak. Dia bisa mengenal apapun hal-hal gaib. Jadi makanya didiklah hati sedemikian rupa supaya dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak didik hati, yang kita didik apa? Tubuh tapi kita didik, Pak. Pergi ke tempat game, olahraga, ya, Pak. Itu tubuh kita didik, Pak. Kita pergi olahraga. Kita pergi check up ke Malaysia. Nyo tubuhnya kata ke check up ke Malaysia, Pak. Padahal waktu mati 3 mati cekang kah hana tak boleh, Pak. Sudah kita keluarkan duit miliaran untuk tubuh ini. Ketika meninggal dunia hana tak boleh, Pak. Tak meninggalkan apa-apa. Begitu juga hati ini perlu sama seperti tubuh. Ya, Pak. Jadi hati ini perlu dilatih juga. Hati ini perlu dilatih untuk dekat dengan Allah juga. Jadi bukan zahir saja, tidak. Bukan zahir saja yang perlu kita latihan, Pak. Latihan olahraga, kita buat ini, kita buat itu, tubuh sudah sehat. Hati juga perlu untuk sehat. Kenapa? Karena yang bisa mengenal Allah itu cuma hati, Pak. Yang bisa mengenal Allah cuma hati. Jadi yang lain tidak bisa. Kenapa? Karena itu hal gaib. Makanya Allah mengatakan dari seluruh ciptaanku, itu yang paling dahsyat itu, yang paling dahsyat, paling hebat itu adalah hati, Pak. Hati bisa mengarahkan manusia untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan sahabatnya, Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Maksudnya apa? Kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang sangat luas sekali. Kalau kamu ingin bertakwa kepada Allah, perbaiki hatimu. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, perbaiki hatimu. Ya, Mbak, itu maksudnya. Jadi makanya hati ini sangat mengenal Allah tapi dengan syarat jangan ada maksiat di sini, Mbak. Bagaimana caranya? Ya, maka manusia itu kadang-kadang iman itu bertambah, kadang-kadang berkurang. Bertambah itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah, maka imannya bertambah. Ketika dia melakukan maksiat, maka imannya akan merosot. Maka jangan sampai nanti ketika merosot, kita meninggal dunia waktu itu. Jadi kita usahakan apa? Ketika iman kita itu tinggi, ketika itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kapan saja siap untuk mati, Pak. Tapi orang buat maksiat dia enggak siap untuk mati, Pak. Dia enggak siap untuk mati. Tapi kalau orang yang beriman itu sudah siap kapan saja, maka dia terus mempersiapkan dirinya untuk mati, Pak. Ya, mempersiapkan diri untuk mati. Sama seperti seorang itu sudah dapat kursi haji, Pak. Ketika sudah dapat kursi haji, dia sudah siap, kapanpun dipanggil sudah siap. Kenapa? Duit sudah dia persiapkan untuk tambahan. Yang sudah ada 25 juta sekian. Tambahannya berapa? Sudah dia siapkan. Dia telepon hari ini setor, hari ini juga ada. Sudah siap. Orang beriman begitu juga. Dia sudah siap dengan amal ibadahnya. Kalaupun tiba-tiba dipanggil sekarang juga sudah siap. Kenapa orang berbuat maksiat tidak siap? Karena dosa-dosa yang dilakukan. Bejino ya Allah, nyo sedang mangat-mangat ya Allah, sedang mangat main proyek nyo, sedang mangat je. Bene cabutnya wong ile ya Allah. Pajanjit, ho mentu waktu kata selesai proyek. Waktu sudah selesai proyek ditanya lagi, ini sudah selesai. Oh bejino lah na proyek la illau ya Allah. Na proyek la illau. Saya ingin enak-enak, senang-senang dulu. Ingin bermain-main dulu sama anak-anak. Ada waktunya, ada waktunya. Jadi kita itu senang-senang itu ada waktunya. Nah mungkin kita hidup abadi selamanya, tidak mungkin. Jadi dibiarkan begitu saja oleh Allah. Yaqulu, maka Allah mengatakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mau patuh kepadaku biarin saja. Yaqulu wa yatamata'u. Dia makan irat puyangna irat lagi binatang. Biarin saja kata Allah. Wa yatamata'u. Dia menikmati dunia ini dengan menipu orang lain. Biarin saja kata, biarin saja. Nanti waktu saya cabut namanya tiba-tiba baru dipedra, Pak. Ya, baru dipedra. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa illam takun tarahu,
ini hati ini kotor, ya, nggak bisa melihat Allah. Bagaimana cara mendeteksinya, Pak? Nggak bisa, Pak. Seperti orang begini. Kalau seorang punya ilmu dengan tidak punya ilmu itu berbeda. Orang yang punya ilmu, dia akan cari bagaimana cara jalan sampai ke sebuah tempat. Sudah sampai tempatnya cepat sampainya, fasilitasnya murah, itu orang pintar, Pak. Dia pakai otaknya, Pak. Tapi kalau orang tidak pintar, sudah habis duit banyak, jalan perjalanan jauh, tempatnya pun tidak baik, tidak bagus, ya, Pak. Ini kalau orang nggak punya ilmu. Makanya orang punya ilmu dia cari strategi sedemikian rupa bagaimana caranya duit tidak banyak habis, fasilitas mewah dan lain sebagainya. Itu orang pintar. Demikian pula seperti ini. Ya, jadi artinya apa? Orang yang hatinya pintar, dia akan mencari cara bagaimana supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menggunakan hatinya. Tapi kalau hatinya itu enggak ini kotor hatinya, maka dia tidak bisa berpikir apa-apa kalau hatinya kotor. Demikian pula orang yang enggak punya ilmu tadi, Pak. Tidak bisa dia berpikir macam-macam. Tidak bisa dia berpikir bagaimana fasilitas mewah dengan mengeluarkan duit yang sedikit. Tidak bisa dia pikir. Jadi maka harus perlu kepada ilmu. Untuk dekat dengan Allah harus bersihkan hati dulu. Kalau tidak bersihkan hati tidak bisa. Tidak bisa ketemu. Kenapa? Itu hal-hal gaib. Ya. Jadi bagaimana bersihkan hati? Itulah bersihkan sifat dengki, bersihkan sifat riya, bersihkan sum'ah. Yang boleh mendung. Dengan kita bersihkan hati itu, kita bisa mengenal Allah dengan hati ini, Pak. Hati memberikan sinyal dan petunjuk kepada kita. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang ibu yang sudah dekat sekali dengan anaknya, hatinya memberikan sinyal ketika dia jauh dari anaknya, "Hai, anak sedang sakit ini." Ya. Padahal dia tidak melihat anaknya. Tetapi hatinya main, Bu. Ya, kenapa? Begitu dekatnya dia dengan anaknya, ketika sesuatu hal terjadi dengan anaknya dia tahu. Ya namanya hati lu napupu nganu idih, napupu nganu. Rupanya dia pergi betul anak kata sakit idih. Ya. Itu apa yang memberitahukan? Hatinya yang memberitahukan. Anggota tubuh tidak bisa, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak bisa terjangkau, itu hal-hal gaib. Anak berada di tempat yang jauh, tetapi bisa dideteksi sebagai seorang ibu yang begitu dekat dengan seorang anak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya hati seorang ibu itu tidak pernah bohong. Ketika ada sesuatu yang terjadi, Ibu, ini ada apa-apa dengan anak saya. Ya, jadi bukan dengan ilmu zahir tidak, tapi dengan ilmu batin. Kita begitu juga dekatkan terus diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini akan merasakan kalau kita itu sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sedang dipantau, maka muncullah ikhlas dalam beribadah. Karena ikhlas dalam beribadah, maka ibadah itu nikmat, Bu. Nikmat sekali ibadah. Tidak ada maka temayang lom, katutah lom, kanyo lom, ya, tidak. Jadi kenikmatan itu akan muncul dengan sendirinya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketahuilah Allah itu melihatmu. Wa inna ma yahsulu lahu dzalika bi ayyastahdira annallaha yarahu. Murakabah itu muncul kalau kita menghadirkan di dalam hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Nyo Allah kagak pantau lu nyo. Dengan apa kita tahu? Dengan hati kita, Pak. Lain tidak bisa. Ya. Terima kasih.